Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya sampaikan bagaimana cara mengisi e-lapor versi 7 tahun 2023 2024 khususnya untuk guru mapel. Semoga nantinya dapat membantu. Silahkan untuk diperhatikan. Yang pertama, silahkan siapkan nilai di format Excel berikut sesuai yang dibagikan oleh kurikulum. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah SKM di sini. Di sini ketentuan ini digunakan untuk kemarin sesuai kesepakatan bobotnya adalah 1:1 untuk adaptif normatif, sedangkan 2:3 untuk kejuruan. Apabila Bapak Ibu adaptif normatif, maka pilihlah ini adalah 70. Sedangkan apabila Ibu Bapak adalah kejuruan, mata pelajaran yang diampu, silakan pilih ini 75. Kemudian saya kemarin ada sedikit kesalahan. Kalau pada tampilan Bapak Ibu, tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini nanti nilai untuk ini akan berbeda tampilannya sesuai dengan e-rapor. Karena apa? Ada sedikit kekurangan dalam saya memasukkan rumus. Silahkan untuk memperbaikinya. Ini bisa Bapak Ibu blok seperti ini, kemudian pilih unhide. Setelah di unhide, silahkan letakkan pada nilai asesmen ini di sel pertamanya W11. Ini ada keterangan M4. Ini seharusnya terkunci atau absolut, tapi sayangnya di sini saya tidak mengabsolutkan ini, maka untuk baris-baris berikutnya dia akan tergeser. Untuk memperbaikinya, silahkan ini diletakkan di sini kursor Bapak Ibu, kemudian FN F4, atau ada yang ada dengan FN F4, ada yang hanya F4, bergantung laptopnya. Kemudian selain yang di nilai asesmen ini, Bapak Ibu silahkan kemudian di tab ke sebelahnya, klik tekan tab pada keyboard. Nah, ini dirubah, silahkan juga di FN F4. Demikian, enter. Setelah itu kita kopikan dia ke bawah semuanya. Nah, setelah ini terjadi, setelah ini dilakukan, ternyata e-rapor itu nilai akhir di sini itu di round atau dibulatkan ke atas, bukan dibulatkan ke sesuai dengan aturan. Kalau sesuai aturan matematika, jika di belakang 0,5 dia ke atas, jika di belakang, karena itu maka ini harus kita bulatkan ke atas supaya apa? Nanti hasilnya NA kita bisa kita cocokkan dengan di e-rapor, jadi tidak terlalu selisih banyak. Caranya, klik di NA ini, kemudian sama dengan round up, kurung buka, number of digit di belakangnya sini 0, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ini kita sembunyikan saja supaya nanti tidak terjadi kebingungan. Saya jelaskan beberapa. Jadi nanti untuk nilai asesmen nilai 1, 2 ini yang kita gunakan. Kemudian ketika masuk ke nilai tes, nanti rata-rata ini yang kita gunakan, dan nilai non tes hanya rata-rata ini yang kita gunakan. Jadi bukan di poin 1, 2-nya ini. Dan nilai akhir semester ini adalah merupakan rata-rata dari nilai tes dan nilai non-tes. Setelah nilai ini siap, berarti langkah selanjutnya adalah kita masuk ke e-rapor. Silahkan masuk ke e-rapor sesuai dengan user masing-masing. Di e-rapor ada beberapa menu. Yang pertama, beranda. Beranda di sini ada dua tampilan. Yang pertama ini adalah tampilan untuk kita sebagai guru mata pelajaran. Jadi nanti di sini tertera kelas mana saja yang kita ampu, jumlah peserta didiknya berapa, kemudian yang sudah dinilai berapa.
Setelah itu selanjutnya yang kedua adalah sebagai wali kelas. Jadi di sini itu isinya adalah pengampu di kelas yang ibu menjadi wali. Contohnya saya di 11 AKL 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini diampu oleh Pak Syaroni. Kita bisa lihat detail nilainya, apakah sudah masuk nilainya dan capaian kompetensi untuk itu. Kalau sudah, berarti kita tutup. Terus kemudian silahkan yang kedua adalah referensi. Pertama ada referensi peserta didik. Referensi peserta didik ini tidak perlu kita isi karena ini adalah bagian admin dari Dapodik. Yang perlu kita kelola adalah mulai dari kompetensi dasar dan capaian pembelajaran ke bawah. Kenapa ada kompetensi dasar? Kenapa ada capaian pembelajaran? Karena e-rapor ini mengakomodir untuk K13 dan kurikulum merdeka. Jadi untuk bagi yang masih menggunakan K13 maka perlu yang dipetakan pertama adalah kompetensi dasar. Tapi bagi yang menggunakan kurikulum merdeka yang dituju harus langsung ke capaian pembelajaran dan menghiraukan kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini biasanya sudah tersaji kompetensi dasar apa saja yang ada pada kelas yang Bapak Ibu ampu. Misalnya saya mengajar untuk praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. KD yang ingin saya masukkan yang saya gunakan pada semester ini adalah KD 3.1. Nah, 3.1 di sini harus kita cari KD yang paling sesuai dengan yang kita akan gunakan. 3.1 yang di sini adalah yang mau saya gunakan adalah memahami pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Di sini statusnya nonaktif. Maka ketika nonaktif saat kita mau nanti menentukan tujuan pembelajaran, ini tidak akan tampak. Oleh karena itu harus kita aktifkan terlebih dahulu. Klik aksi, kemudian pilih aktifkan. Ya, saya yakin. Oke. Kemudian KD yang kedua yaitu saya mau cari KD sesuai saya adalah 3.2 untuk valid ya. Menerapkan persamaan akuntansi konsep debit, kredit, penjurnalan, buku besar, saldo roman, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka karena ini statusnya aktif tidak perlu saya aktifkan kembali. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak menjumpai kompetensi dasarnya, Bapak Ibu bisa menambahkan data di sini. Tambah data, kemudian pilih tingkat kelas untuk kelas berapa, misalnya kelas 11 berarti klik 11, rombongan belajarnya kelas berapa, mata pelajarannya apa, kemudian aspeknya bisa pengetahuan, bisa keterampilan. Misalnya Ibu mau yang diaktifkan ada keterampilan berarti keterampilan, kemudian tulis kode kompetensi dasarnya berapa, misal saya tadi berarti saya mau cari 4.2-nya. Terus deskripsi kompetensi dasar ini Ibu Bapak cari dari silabus.
5.2 kita cari ini dari silabus. Nah, silabus saya melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka ini saya kopikan ke sini. Sudah, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya, setelah kompetensi dasar, maka kita ke tujuan pembelajaran. Apa yang dilakukan di kompetensi dasar juga berlaku di capaian pembelajaran. Misalnya, di sini capaian pembelajaran karena saya tidak mengampu kelas 10, maka capaian pembelajaran saya tidak nampak. Ini akan tampak bagi Bapak Ibu yang mengampu di kelas 10. Terus, masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini saya misalnya mau cari tujuan pembelajaran untuk akuntansi praktikum ya, memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti kita pilih aksi, kemudian kita mapping rombelnya. Rombelnya kita bisa mapping ke satu dulu, nanti tinggal menambahkan. Nah, gini. KL1 terus saya tinggal tambahkan untuk kelas 11 AKL 2, terus kemudian tambahkan lagi AKL 3, simpan. Oke, 1. Terus misalnya nah ini untuk yang AKL nanti termapping seperti ini, AKL 1, AKL 2, AKL 3. Kemudian selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ternyata sudah menambahkan di KD maupun di CP tapi di capaian sini itu belum ada, itu maka jenengan harus menambahkan lagi, ditambah data, kemudian pilih tingkat kelas 11, AKL 1, praktikum. Misalnya contohnya saya tadi ambil yang keterampilan. Kompetensi dasarnya adalah melakukan pencatatan persamaan dasar melakukan pencatatan persamaan akuntansi konsep debit kredit. Nah, sesuai dengan tadi. Ini untuk template-nya. Nanti akan keluar Excel-nya. Kita buka saja. Ini kita ambilkan dari yang namanya sini, bisa diambilkan dari tujuan pembelajarannya. Jadi nanti siswa mampu apa? Mengaplikasikan persamaan akuntansi, misalnya seperti itu. Kita pindahkan di sini. Nah, ini nanti hurufnya kita kecil semua karena ini nanti akan merangkai di kalimat capaian pembelajaran yang tampil di Eraptor seperti yang tadi saat menyapa Roni tadi yang saya tampilkan untuk pendidikan agama Islam. Sudah, kalau seperti ini kita simpan, terus kita unggah di sini. Oke, sudah ada. Nih, mengaplikasikan sistem persamaan akuntansi. Karena ini hanya untuk AKL 1, maka perlu saya mapping rombel. Kita pilih AKL 11, AKL 2, AKL 3. Kemudian simpan. Oke, kalau sudah silakan ditutup. Nah, bagian referensi yang terakhir adalah bobot penilaian. Bobot penilaian di sini sesuai kesepakatan tadi, sesuai kesepakatan. Bagi yang normada berarti 1:1. Tapi bagi saya yang produktif ini adalah 2:3. 2 untuk sumatif materi dan 3 untuk bobot sumatif akhir. Simpan. Setelah kita melakukan pengisian data pada referensi, tahap selanjutnya adalah nilai akademik.
nilai akademik ini ada nilai asesmen sumatif, ada nilai akhir, ada capaian kompetensi, ada penilaian sikap. Asesmen sumatif ini untuk memasukkan nilai lingkup materi dan nilai tes dan non-tes. Sedangkan nilai akhir ini adalah olahan dari asesmen sumatif maupun nilai akhir yang kita masukkan. Setelahnya, kita masuk ke capaian kompetensi, nanti ada deskripsi dari kompetensi yang telah kita ajarkan. Capaiannya sejauh mana untuk siswa. Dan penilaian sikap ini digunakan untuk Bapak Ibu guru mapel yang memiliki catatan sikap bagi peserta didiknya yang nantinya bisa diakomodir oleh wali kelas disampaikan kepada orang tua murid. Kita masuk yang pertama adalah untuk asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini tingkat kelasnya dipilih, misalnya saya kelas 11 reguler, kemudian rombongan belajarnya AKL 1, mata pelajarannya adalah praktikum akuntansi, jenis elemennya adalah sumatif lingkup materi. Kemudian kita unduh template untuk sumatif lingkup materi. Nah, ini ada formnya yang harus kita isi, yaitu memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah dan mengaplikasikan sistemnya. Kita ambil dari nilai Excel ini. Nah, kita kopikan dari yang sebelah sini. Kita simpan. Maaf, ini kalau melakukan paste berarti pastikan kita pilihnya paste value ya. Siapa tahu di sini menggunakan rumus, jadi nanti takutnya yang ke copy tidak sesuai. Paste, kemudian kita pilih paste value. Kalau sudah disimpan, kita tinggal unggah. Simpan. Oke, selanjutnya adalah untuk yang nilai sumatif akhir. Nilai sumatif akhir ini kita ambilkan, kita unduh template-nya ya. Ini ada nilai non-tes dan tes. Kita buka. Yang non-tes berarti kita ambilkan dari ini yang bagian non-tes rata-rata. Kita copy. Kemudian di sini ini non-tes berarti sini paste value. Terus kemudian satu lagi yang tes juga paste value. Kemudian save. Kita unggah. Ini ada
80, 82 dan seterusnya itu akan sama, seharusnya akan sama dengan ini. 80, 82, 78 dan seterusnya. Kalau sudah, berarti kita bisa simpan. Oke. Nah, karena kita sudah memasukkan nilai asesmen sumatif, maka secara otomatis nilai asesmen ini akan keluar 8182 ini dari hasil hitungan pada nilai asesmen sumatif tadi. Seharusnya ini kalau disamakan dengan ini nilainya akan sama. 81, 82, 79 dan seterusnya. Ini setelah itu kalau sudah ini nanti pilih kalau dia tercapai, pilih tercapai. Kalau ibu bapak merasa dia masih perlu bimbingan, maka pilih tidak tercapai. Misalnya seperti ini. Kalau saya ini menetapkan yang di bawah 70 berarti perlu bimbingan untuk salah satu materi. Sebagai sampel ini ya saja ya, kemudian silahkan disimpan. Apabila Bapak Ibu terlanjur mengisikan, misalnya mengisikan di sini adalah Ibu Bapak pilih ke nilai akhir. Terus Bapak Ibu sudah unduh template nilai akhir ini sudah terganti nilainya tidak sama dengan yang hasil hitungan dari yang nilai asesmen. Maka cara memperbaikinya adalah Ibu kembali ke nilai asesmen, kemudian ini disimpan saja. Simpan, nanti nilai akhir akan otomatis mengikuti kembali. Saya ambil contoh misalnya, saya ini tidak sengaja mengganti nilai akhir saya. Saya tidak sengaja mengganti nilai akhir saya ini menjadi 80. Terusnya kan 81. Ini saya ternyata simpan. Maka nanti ada perbedaan ini. Di nilai asesmen si Alin Celser ini 81, tapi di nilai akhirnya dia ini menjadi 80. Kan terjadi perbedaan. Caranya ini Ibu hanya tinggal ke nilai asesmen, kemudian Ibu pilih simpan. Dia akan membaca penyimpanan yang terakhir. Nilai asesmen 81, sekarang nilai akhirnya juga 81. Hal ini juga berlaku Bu, misalnya kita ada mengganti nilai nih di sini ya Bu. Nilai lingkup materi ada yang kita ganti. Dia dapatnya ternyata 85. Maka kita simpan, otomatis seharusnya pada nilai akhir ini dia tetap menjadi 81, tapi pada nilai asesmen sebentar, nilainya jadi 81 tetapan ya. Coba kita ganti ke angka yang lebih besar, karena tidak begitu berpengaruh ternyata. 90 sudah ke sini. Oke, maka kita masuk ke nilai akhir kelas 11 reguler, KL1 praktikum, nilai asesmen. Nilai asesmen dia jadi 82, tapi di nilai akhir itu masih 81. Bapak Ibu harus melakukan penyimpanan pada nilai asesmen ini.
Karena apa? Kalau tidak, nanti yang terbaca di rapot Bapak Ibu adalah nilai akhir yang 81 ini, tidak akan berubah. Jadi harus kita simpan agar yang nilai akhir juga mengikuti nilai asesmen menjadi 82. Jadi 80. Selanjutnya kita ke capaian kompetensi. Capaian kompetensi di sini adalah deskripsi dari tingkat ketercapaian siswa atas suatu KD atau capaian yang telah ditempuh. Kita pilih kelasnya, kita pilih rombelnya, kita pilih mata pelajarannya. Maka akan muncul seperti ini. Namun, jika hanya muncul seperti ini belum tentu telah tersimpan pada data rapot yang kita kirimkan. Seperti ini. Jadi ini masih kosong. Ini tidak akan berubah kalau kita tidak melakukan penyimpanan pada capaian kompetensi berikut. Oke, kita masuk, kita lihat ke beranda KL2. Nah, kalau kita telah melakukan penyimpanan, maka dia telah memunculkan deskripsi untuk capaian kompetensinya. Mungkin sekian untuk tata cara penguploadan nilai pada e-rapor. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.